Penembakan yang menewaskan 8 orang di Atlanta menimbulkan reaksi luas warga Amerika Serikat. Lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana kondisinya, kita akan terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak Virginia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Sasha. Ya, Mbak Virginia, bagaimana perkembangan terkini terkait kasus penembakan yang terjadi di Atlanta, Mbak? Ya, update terkini Robert Aaron Long yang menjadi tersangka atas penembakan yang dilakukan terhadap 8 orang di Atlanta, di spa di Atlanta itu sudah dijatuhi tuntutan untuk pembunuhan terhadap 8 orang. 6 adalah warga Amerika Serikat keturunan Asia, keturunan Korea, 2 lainnya bukan, dan 7 di antara dari korbannya itu adalah perempuan. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan bahwa tersangka atau Robert ini melakukan penembakan tersebut didasarkan atas motif karena ia punya latar belakang dan mengaku mempunyai latar belakang kecanduan seksual dan juga mengaku bahwa ia melakukan penembakan tersebut atas dasar untuk menghilangkan godaannya terhadap daerah-daerah spa tersebut, karena sebelumnya ia juga terungkap pernah mengunjungi spa tersebut. Nah, dari hasil laporan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa ia melakukan penembakan tersebut untuk menghilangkan godaannya dari mengunjungi tempat spa tersebut. Jadi, kepolisian dari Georgia atau dari Atlanta sudah menjatuhkan tuntutan terhadap tersangka. Mbak Virginia, tadi dikatakan bahwa ke-8 orang tersebut rata-rata adalah perempuan asal Asia atau warga Asia Amerika. Apakah ini selain memang ada kecanduan seksual, apakah ada indikasi memang ada rasialisme di situ? Untuk saat ini tuntutan yang dijatuhkan oleh polisian atau kepolisian kepada tersangka itu adalah tuntutan pembunuhan ya, untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan kejahatan berdasarkan kebencian atau dengan motif rasialisme. Di Amerika itu membutuhkan bukti dan tidak bisa serta-merta hanya dengan berasumsi bahwa sejumlah korbannya itu adalah dari kelompok ras tertentu. Namun dari hasil interogasi untuk sementara diputuskan bahwa tuntutan yang diberikan kepada tersangka ini adalah tuntutan pembunuhan. Namun dalam perkembangannya yang disebutkan, seperti dari yang disebutkan bahwa di masyarakat warga Amerika terutama, mereka menyebutkan bahwa ini adalah latar belakang motif rasial. Karena satu, korbannya banyak yang merupakan adalah beretnis Asia, dan juga timbulnya atau masifnya kebencian terhadap rasial atau etnis Asia di Amerika selama setahun belakangan. Dari data University of California menunjukkan ada peningkatan sebanyak 150% selama tahun 2020 kemarin terkait tindakan kekerasan kepada warga Asia. Namun hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan atau kriminal tindakan dengan latar belakang kebencian karena tidak bisa dibuktikan secara langsung. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap atau reaksi dari warga Amerika sendiri? Karena 1 tahun kebelakangan ini memang cukup banyak tindak kekerasan tidak hanya kepada etnis Asia Amerika nih Mbak di sana. Kalau kita melihat di jalan-jalan kemarin malam itu sempat saya ketika pulang dari tempat dan melihat di metro atau di transportasi umum, saya sempat melihat beberapa demonstran yang turun ke jalan dan menunjukkan dukungan mereka untuk Stop Asian American Hate atau memberhentikan atau menolak tindakan kejahatan terhadap Asia Amerika. Dan kita lihat kampanyenya juga cukup banyak di Amerika, di sosial media terutama ya. Ada beberapa selebriti dan juga beberapa public figure yang menunjukkan dukungan mereka terhadap warga Asia Amerika dan meminta kepada warga dan juga kepada pemerintah untuk mendukung atau menghapuskan tindakan kejahatan terhadap Asia Amerika saat ini. Namun seperti itu tadi, karena untuk memutuskan bahwa sebuah tindakan atau sebuah tindakan kriminal itu berbasis kejahatan atau kebencian terhadap etnis tertentu, dibutuhkan bukti, tidak hanya sekedar
konteks atau wacana yang sudah ditimbulkan dalam masyarakat saja. Jadi untuk pembuktiannya itu lebih sulit dibandingkan menimbulkan wacananya di dalam masyarakat. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Amerika Serikat.